Tetapi saya mengingatkan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia ini harus benar-benar waspada. Kalau sampai Rocky menjadi terdakwa, harus siap-siap. Di Polres, ini saya mengingatkan ini, jangan sampai terjadi. Di Polres, Polda, Bareskrim akan kita melihat itu dengan kacamata positif atau negatif. Kalau kita melihat kacamata positif, Rocky itu adalah mewakili rakyat marah supaya meredam rakyat marah. Kan Rocky terkenal sebagai tokoh masyarakat. Seperti kemarin ada demo di depan gerbangnya Rocky kan dilemparin kan. Itu kalau lama sedikit habis. Masyarakat sana akan marah. Kenapa? Di tempatnya Rocky itu dia lambang pelindung rakyat. Karena ketika masalah tanahnya Rocky akan diganti rugi, apa yang Rocky katakan? Saya mau ganti rugi asal samakan dengan semua masyarakat situ. Itu Rocky. Saya mau diganti rugi tetapi samakan dengan rakyat yang lainnya sebagainya. Akhirnya datanglah satu orang itu. Cukup diusir satu orang aja kemarin. Kabur dia. Dan lucu. Yang mimpin demo itu adalah persis seperti yang demo saya waktu di Surabaya. Orangnya sama. Nanti akan saya tanggapi apa yang dikatakan di video nanti ya. Lebih lanjut lagi. Ya itulah. Jadi kita kalau berkira positif seperti itu. Justru Rocky menyalurkan kemarahan seluruh masyarakat lewat kata-katanya dia. Gitu. Tetapi karena tadi yang dikatakan pembicara tadi bahwa sabdo penito ratu. Banyak orang yang cari-cari muka. Sehingga ya dilakukan seperti ini. Akhirnya Rocky dijerat undang-undang spesialisasi untuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Anton Permana, Jumur Hidayat, Sagana Nainggolan, Ustadz Edi, sekarang Rocky. Tapi saya ingin bahwa undang-undang ini undang-undang frustasi. Tadinya kan penghinaan, delik penghinaan. Gak ada lagi undang-undangnya dicabut MK kan? Kemudian ada lagi undang-undang nomor 1 tahun 2023. Tapi berlakunya di tahun yang akan datang. Bingung, kan gitu? Bingung. Karena bingung, akhirnya kembali lagi. Pasal 1 adalah raja, pasal 2 kembali lagi kan gitu. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 46 itu adalah undang-undang zaman kolonialisme tanggal 8 Maret 1942 pada saat gencar-gencarnya itu dibuat. Dan itu yang membuat adalah gubernur militer. Karena terpaksa maka dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Di mana disampaikan undang-undang ini dikatakan tadi oleh Bu Fitri tadi itu tanggal 8 Maret 42 ya diberlakukannya. Tetapi semua aturan hukum persis seperti undang-undang punyanya Belanda. Di situ disampaikan dalam pasal kalau disebut gubernur militer itu bacanya adalah presiden. Kemudian kalau Netherlands on the run itu berarti warga negara Indonesia. Jadi kalau asisten residen itu berarti dia jaksa maksudnya bukan dia jaksa. Jadi aneh. Jadi kalau Netherlands itu harus dibaca Indonesia. Itu di dalam peraturan yang disebutkan. Jadi ini persis undang-undang zaman kolonialisme. Katanya kita sudah merdeka, kan gitu. Tetapi setelah mau 78 tahun merdeka, undang-undang zaman penjajahan persis dipakai. Berarti ada maksudnya. Dikatakan undang-undang kebohongan. Nah, itu. Tetapi keonaran kan gampang dibuat seperti Pak Dibeti bilang. Mudah dibuat. Tinggal bayar satu orang 100.000 ya kan. Angkut truk, demo dari jam sekian-sekian, selesai pulang. Dulu mungkin saya pernah jadi maklar PT demonstrasi mungkin ya. Tetapi yang saya ingin mengingatkan bahwa kalau rejim ini memidanakan Rocky karena merasa tersinggung, terhina, terus mengambil pasal yang tadi, ya kan? Pasal yang tadi. Maka gubernur, bupati, wali kota dengan presidensi, pegawainya yang protes tentang kebenaran, dibarai kebohongan, dibuat selesai. Bayangkan, gubernur, bupati, wali kota menggunakan pasal yang sama, pasal kebohongan sama. Tapi saya mengingatkan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia ini harus benar-benar waspada. Kalau sampai Rocky menjadi terdakwa, harus siap-siap. Di Polres, ini saya mengingatkan ini, jangan sampai terjadi. Di Polres, Polda, Bareskrim akan ada yang menyampaikan kebohongan. Tadi apa Pak? Mobil SMK, terus apa lagi? Di kantong 11.000 kan gitu. Indosat akan dibeli, ya kan? Stop hutang luar negeri, tidak bagi-bagi kursi, stop impor pangan, dolar tembus 10.000, kemudian ekonomi meroket, tidak naikkan harga BBM, tidak naikkan harga fisik, banyak lagi. Bayangkan kalau masyarakat melaporkan ini disertai dengan demo kan keonaran, apa yang harus dilakukan? Ingat, demokratis tadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dan demokrasi ini dalam bentuk apa ya? Bentuk pelaksanaan demokrasi dalam bentuk konstitusi kan? Maka konstitusi di negara demokrasi tidak mengenal siapapun itu. Saya ulang, demokrasi konstitusi, demokrasi di Indonesia ini dimanapun juga tidak mengenal siapapun juga. Hukum adalah paling tinggi dan harus patuh terhadap hukum. Kalau dilaporkan, apa yang dilakukan oleh kepolisian coba? Apakah aku melakukan yang sama terhadap Rocky? Ini saya mengingatkan loh.
agar jangan sampai terjadi keributan nantinya. Ini saya menjabarkan, sampaikan di situ loh, saya menjabarkan. Tapi menarik sekali tadi dikatakan oleh Bang Adi Mas Adi bahwa kemarahan itu bagi orang macam-macam. Ada yang kemarahannya seperti Bang Rocky kan gitu. Tapi sebenarnya Bang Mas Adi juga marahnya luar biasa. Cuma karena seorang seniman, dia marahnya beda. Contoh marahnya Bang Mas Adi ya. Istana Iblis. Saja Adi Mas Adi. Memandang Indonesia, nyium aroma surga. Daun-daun kelapa bergoyang sepanjang pantai. Seperti kepak sayap-sayap malaikat, anginnya mendesir, ngalunkan dingin lautan. Kita jadi teringat Adam, makhluk sempurna paling mewujud. Hingga para malaikat pun diberi perintah lekas bersujud. Adam telah menghirup wangi dosa dari tubuh Hawa yang terperdaya. Keduanya diusir dari surga dalam kehinaan telanjang. Adam terdampar di bukit Safa dan Hawa di bukit Marwa. Dan iblis, kemana iblis? Ibu dari segala kesombongan pergi setelah surga dinyatakan tak lagi baginya. Membuat huru hara pertama di alam semesta itu milih tetap tinggal di surga meski itu hanya replika. Replika surga adalah jajaran pulau di hamparan biru laut. Para pengelara menyebut ini Jamrud Katulistiwa. Tapi kaum pribumi bilang ini negeri para jalan. Karena iblis memerintah negeri ini dari istana tipu daya. Dari istana tipu daya, iblis menunaikan sumpahnya. Menghadang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dari semua arah mata angin. Untuk menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Maka bumi dan air dan kekayaan alam yang berlimpah dikuasai iblis dan tak pernah jadi berkah. Kebenaran jadi perkara yang menakutkan. Kejujuran berada di ketinggian di atas awan. Melihat istana yang didesain Dosares dibangun pada masa Gubernur Jenderal Lauden, melihat istana tipu daya dan iblis duduk di singgasana, menyerupai menguasai dari masa ke masa, dari masa ke masa. Memandang Indonesia, melihat replika surga, tapi hanya mereka yang bisa menikmati aroma. Adi Mas Adi, tahun 2023. Saudara sekalian, sebagai penutup, saya sering duduk-duduk di warung kopi yang kecil-kecil dengan para pemuda, dengan Mas Adi juga ngopi untuk mengetahui apa kata anak-anak muda. Ternyata kesimpulannya dari diskusi ini dari anak muda, jadi kalau bikin kebijakannya ugal-ugalan, ya jangan secara nakal-nakalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.